Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kuliah penyuluhan pertanian dalam mata kuliah Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi mata kuliah penyuluhan pertanian. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang pemilihan pendidikan penyuluhan sebagai alternatif usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan metode yang mempengaruhi perubahan pengetahuan dan sikap petani secara terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan peran sebagai penyuluh pertanian menjadi pembimbing, pelatih, organisator, dinamisator, teknisi, dan jembatan penghubung instansi penelitian. Yang keempat, diharapkan mampu memahami dan melakukan berbagai metode pembinaan kelompok tani. Seperti itu. Untuk daftar materi yang akan kita bahas 1 semester ke depan, diantaranya yang pertama pengertian penyuluhan, yang kedua proses belajar mengajar, yang ketiga peran penyuluh, yang keempat prinsip menolong diri sendiri, dan yang kelima yaitu metode penyuluhan. Proses komunikasi pertanian melalui penyuluh pertanian lapang itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di petani pedesaan. Di antaranya masalah yang sering didapatkan yaitu kemiskinan dan produktivitas rendah, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya alamnya. Dan sosiologi penyuluhan pertanian, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melihat masalah-masalah yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat, kemudian berperan sebagai penyuluh, mendapatkan masalah, kemudian mencari solusi, menghubungi peneliti atau menghubungi pemerintahan untuk mendapatkan solusi. Setelah itu, solusi yang didapatkan disalurkan lagi atau disampaikan lagi kepada masyarakat agar kesejahteraan petani itu meningkat. Dan kita akan masuk ke materi. Yang pertama yaitu penyuluhan. Apa sih pengertian dari penyuluhan itu? Penyuluhan menurut Van der Ban itu adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi, menyampaikan informasi di bidang pertanian yang secara sadar dengan tujuan membantu petani dan nelayan memberikan pendapat, sehingga mereka bisa membuat keputusannya sendiri. Namun, ada juga pengertian penyuluh pertanian menurut Ketua Penyuluh Pertanian 2009, di mana penyuluh adalah sistem pendidikan di luar sekolah atau non-formal untuk para petani dan keluarganya, dengan tujuan agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraannya sendiri serta masyarakatnya. Nah, ada 4 elemen dalam program penyuluhan modern yang harus ada selama penyuluhan tersebut dilaksanakan. Yang pertama yaitu pengetahuan yang akan diajarkan. Jadi kita akan memilih materi atau topik yang sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, orang yang akan dilayani. Di sini sebagai audiens adalah petani dan keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi penyuluhan. Dalam organisasi penyuluhan itu ada penyuluh tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kemudian ada supervisor dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang paling penting adalah penyuluh yang berperan sebagai penyampai informasi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu falsafah penyuluhan. Falsafah penyuluhan dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama, penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan, di mana proses pendidikan ini diharapkan mampu merubah perilaku petani dan keluarganya, sehingga mereka mampu dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian penyuluhan sebagai proses demokrasi. Dalam kegiatan penyuluhan itu, seorang penyuluh menyampaikan materi penyuluhan yang bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan hasil dan mutu hasil produksi usaha tani mereka. Penyuluhan itu tidak dipaksa atau bersifat demokrasi, di mana ketika kita menyampaikan materi, kita memberikan keleluasaan kepada petani ingin melakukan, ingin mengikuti, ingin melaksanakan atau tidak, itu diserahkan kembali kepada petani atau kepada audiens penerima.
Kemudian yang ketiga yaitu penyuluhan merupakan proses yang terus-menerus atau kontinu. Kegiatan penyuluhan ini dimulai dari tempat seseorang itu berada dan dengan apa yang dimilikinya. Selanjutnya secara bertahap bergerak ke arah tujuan yang dicapai. Jadi dia akan secara terus-menerus bertahap dan kontinu untuk bergerak ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tujuan dari penyuluhan itu tidak lebih adalah better farming, better business, dan better living. Artinya adalah bertani yang lebih baik, berusaha tani atau berbisnis yang lebih baik, dan hidup lebih baik. Seperti itu. Nah, peran penyuluh itu adalah sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara sumber pengetahuan dan para praktisi tradisional. Sumber pengetahuan itu bisa dari peneliti, bisa dari akademisi, dan praktisi tradisional itu biasanya petani, keluarganya, ibu tani, pemuda tani, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sebelah kiri itu tanpa penyuluhan. Sementara yang sebelah kanan itu dengan penyuluhan. Jadi penyuluhan itu adalah jembatan penghubung antara sumber pengetahuan dan praktisi. Seperti itu. Nah, apa sih hubungannya peneliti, pendidikan, dan penyuluh pertanian? Di sini terdapat panah yang bolak-balik seperti itu antara penelitian pertanian, pendidikan pertanian, dan penyuluh pertanian. Harapannya dari masyarakat, penyuluh pertanian itu mendapatkan masalah, kemudian nanti akan diarahkan atau dimintakan solusi kepada penelitian pertanian atau kepada para peneliti maupun para pendidikan pertanian atau akademisi, di mana nanti solusinya itu akan dibawa oleh penyuluh disampaikan lagi kepada petani. Sesuai dengan falsafahnya, terserah petani nanti atau dikembalikan kepada petani apakah solusi tersebut bisa diterima, dimengerti, dikerjakan atau tidak, seperti itu. Karena sifat dari penyuluhan adalah demokrasi. Yang kelima, sistem kerja dari kegiatan penyuluhan. Seperti apa sistem kerjanya? Yang pertama yaitu menggunakan subsistem latihan untuk penyuluh dan subsistem kunjungan untuk kelompok tani. Jadi ada dua sistem latihan untuk penyuluh atau kunjungan untuk kelompok tani. Jadi kerja laku untuk penyuluh itu dia menyuluh kepada beberapa orang, jadi mendatangi orang per orang. Yang biasa dilakukan oleh petani, biasanya penyuluh mendatangi petani-petani yang berada di sawah langsung, menanyakan masalahnya, kemudian mencarikan solusinya. Atau bisa menggunakan subsistem kunjungan untuk kelompok tani. Misalnya suatu kelompok tani mengadakan rencana kunjungan, seperti itu. Jadi penyuluh akan memberikan materinya di kelompok tani yang sudah berkumpul, jadi tidak mendatangi satu-satu petani. Nah, ada 5 unsur penting dalam subsistem kunjungan. Yang pertama yaitu penyuluh lapangan, 2 kelompok tani, yang ketiga materi penyuluhannya, yang keempat komunikasi penyuluh lapangan dan kelompok tani, yang kelima yaitu supervisi. Itu adalah 5 unsur penting yang ada dalam subsistem kunjungan. Seperti ini. Jadi fungsi dari penyuluh yaitu sebagai mediator atau sebagai jembatan penghubung antara teknisi, antara peneliti, antara akademisi dengan petani. Itu. Kemudian sasarannya yaitu kelompok tani atau masyarakat yang berperan sebagai audiens penerima materi dari penyuluh. Kemudian metode, media, dan materi itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sasaran. Ada juga komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani, yaitu fungsinya untuk menjalin kedekatan dan rasa percaya. Jika masyarakat atau jika petani sudah percaya kepada penyuluh, maka akan mudah menerima informasi atau solusi yang ditawarkan dari penyuluh tersebut. Dan yang terakhir yaitu supervisi sebagai analisator yang menilai hasil kegiatan penyuluhan. Apakah penyuluhan tersebut berlangsung dengan baik atau kurang baik atau ada hal yang harus diperbaiki? Itu adalah tugas dari supervisi. Nah, yang nomor 6, yang langkah ke-6 yaitu pembinaan kelompok tani.
Pembinaan kelompok tani itu diantaranya yang pertama menumbuhkan dinamika kelompok tani, jadi menghidupkan suasana diskusi dalam kelompok tani. Ada juga perlombaan usaha tani, dilakukan untuk meningkatkan minat para petani atau para pengusaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kemudian yang ketiga, widya wisata, di mana kita akan mendorong kemauan petani untuk lebih baik lagi dengan membandingkan usaha tani atau membandingkan kegiatan tani di tempat lain dengan kegiatan tani di kelompoknya. Yang keempat adalah magang. Magang adalah salah satu cara pembinaan kelompok tani untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik atau ilmu baru dari tempat lain yang sudah lebih dulu menjalankan suatu program. Yang kelima, temu wicara. Biasanya temu wicara ini menghadirkan salah satu sumber suara atau pembicara yang sudah sukses atau sudah lebih dulu menjalankan suatu teknologi yang bisa membantu petani tersebut mencapai kesejahteraan keluarganya. Kemudian temu usaha itu kelompok tani itu akan mendatangi atau menghadiri suatu acara di mana di situ sudah dipamerkan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha tani atau para petani yang sudah lebih maju menggunakan teknologi-teknologi. Kemudian akan memacu petani untuk mengikuti langkah-langkah atau usaha-usaha di mana itu juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Atau yang ketujuh yaitu mimbar sarasehan yang mempertemukan petani dengan teknisi, dengan peneliti, dengan akademisi untuk berdiskusi tentang masalah-masalah dan mencari solusi bersama, memecahkan masalah yang ada di lapangan yang ditemukan oleh petani. Itu adalah pembinaan kelompok tani dan cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan petani dan keluarganya. Seperti itu. Untuk materi pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu di grup WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.